لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا يعبد بحق في الوجود إلا إياه، الكريم الذي من توكل عليه كفاه، من آمن به هداه، ومن سأله أعطاه، ويتمناه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، سيد خلقه وخاتم أنبيائه، المخصوص بالمقام المحمود الذي لم يقم فيه سواه، صلى الله عليه وعلى آله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم نلقاه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا وفي شهركم هذا في بلادكم هذا. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، الحمد لله رب العالمين. Masyarul muslimin, hadirin hadirat, jamaah salat subuh, majlis ta'lim, majlis ilmu, kajian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa melimpah curahkan keribaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi hari ini tidak terasa sudah masuk pada tanggal 16 Agustus tahun 2025, bertepatan juga dengan tanggal 21 Safar 1447 Hijriah. Besok akan kita peringati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Usia yang sudah sangat matang untuk ukuran manusia, untuk ukuran umatnya Rasulullah, wabil khusus untuk orang-orang Indonesia Nusantara. Usia-usia yang sangat matang, 80 tahun, sudah memasuki masa-masa tenang, masa-masa khusyuk ibadah. Setelah kita berjuang, dulu kita, kakek moyang kita, orang tua kita, bagaimana merasakan penjajahan, merasakan diskriminasi, intimidasi, dan juga berbagai macam kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh penjajah-penjajah yang masuk ke Indonesia. Namun jamaah alhamdulillah, atas berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita Indonesia bisa merdeka, yang hingga hari ini sudah di usia 80 tahun dirgahayu Indonesia. Nah, ini jabat hukumullah sedikit membahas tentang masalah kemerdekaan. Merdeka itu dalam bahasa Arab artinya al-istiqlal. Makanya hari kemerdekaan disebut dengan Idul Istiqlal, hari kemerdekaan. Makanya berdiri megah
salah satu masjid terbesar yang kemudian menjadi saksi sejarah perjuangan dan juga kemerdekaan di Indonesia, yaitu Masjid Istiqlal. Kalau dalam bahasa Arab namanya Ahraron, merdeka. Kalau dalam bahasa di Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka itu artinya terbebas dari segala bentuk penjajahan, intimidasi dan lain sebagainya. Jamaah alhamdulillah, berjuang kemerdekaan itu ini bagian daripada yang Allah sampaikan, mempertahankan hak dan juga kedaulatan negara adalah hukumnya wajib. Makanya ketika saudara-saudara kita yang di Palestina, yang di negara-negara lain, yang hingga hari ini belum selesai, permasalahan terbesarnya adalah permasalahan mempertahankan tanah airnya. Sebenarnya orang-orang Palestina dan orang-orang yang terjajah itu, atau Indonesia dulu itu, dengan pergi meninggalkan tanah air itu bisa lepas dari penjajahan. Tapi apa dengan kita tinggalkan tanah air kita lantas kita menjadi manusia merdeka? Enggak, Pak. Mungkin lepas dari penjajahan sesaat, tapi enggak lepas daripada nasib yang kemudian, contoh sekarang yang dari Myanmar, yang dari Thailand, yang kemudian menjadi keluar dari mencari suaka perlindungan di negara lain. Aman nggak? Nggak aman, Pak. Ditolak di berbagai negara yang dia susah payah, berapa kali turun di Indonesia, bahkan di Aceh sempat diterima, itu yang ujung-ujungnya ditolak. Sebenarnya penolakan itu sendiri bukan tanpa dasar, karena terkadang yang kita tolong tidak mengerti bahwa dia sebagai seorang pencari suaka atau perlindungan, nggak sadar diri bahwa harusnya di tanah orang itu seperti apa perilakunya. Makanya kita akan diajarkan oleh orang-orang zaman dulu kita, orang-orang tua kita, di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Di mana kita saat itu menjadi tamu, menjadi undangan, menjadi orang yang kemudian bukan asli wilayah situ, kita juga harus tahu diri, harus bisa membawa diri. Nah, terkadang itu permasalahan yang kemudian membuat orang-orang tidak suka dengan kita. Yang kemudian lagi jabar hukum, orang-orang yang kemudian ditolak di berbagai macam itu, boleh jadi orang dijajah itu karena berbagai macam, karena mungkin dijajah dari faktor sumber daya alamnya yang ingin dikuasai, atau sumber daya manusianya yang memang tidak menguasainya atau tidak bisa mempertahankannya. Nah, kalau dulu di Indonesia kan salah satu yang menyebabkan kita dijajah ini kan karena sumber daya alam yang begitu melimpah sampai hari ini, meskipun kita sendiri kurang bisa mengolahnya. Sumber daya alam itu luar biasa. Indonesia itu paling kaya, negara paling kaya sebenarnya. Kenapa pun jadi, Indonesia itu apapun bisa jadi sumber kekayaan, dari alamnya, manusianya, berbagai macam, dari mulai pertaniannya, minyak gas, nikel dan lain sebagainya. Ini kan luar biasa, sehingga menarik perhatian orang-orang dari luar untuk merebut Indonesia. Nah, tapi tidak mudah untuk membayar kemerdekaan itu, harus dengan darah, dengan harta, jiwa, raga, semuanya dikerahkan. Tapi itu mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-Qasas. Mau sampaikan dari firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayat ini kalau kita cermati, yang pertama Allah memberikan motivasi, dorongan dan juga perintah
terhadap kita umat muslim terutama khususnya, itu yang pertama adalah wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Boleh kalau dibilang persentasenya ini 75% orientasi kita yang pertama, Allah menginginkan kita fokus pada tujuan akhir akhirat. Itu yang pertama. Sehingga Allah ini menginginkan, dan carilah negeri akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Artinya motivasi Allah berikan kepada kita yang pertama adalah tujuan apapun, aktivitas apapun, kehidupan apapun, perjuangan dengan berbagai macam perjuangannya, ini tujuannya untuk akhirat. Nah, nanti itu yang akan meraih kemenangan. Makanya Indonesia itu luar biasa. Orang-orang yang dengan keterbatasan fisik yang Indonesia tahu kita standar orang Indonesia fisiknya seperti kita yang memang sebenarnya kalau disuruh berperang itu biasa bertani, berdagang, dan tidak wajib militer. Itu jiwa-jiwa berjuangnya sebenarnya kalau boleh dibilang ini secara mayoritas agak kurang, apalagi ditantang perang dengan senjata, nggak siap. Tetapi karena semangat jiwa nasionalisnya untuk mempertahankan negaranya dari berbagai macam penjajahan, maka orang-orang yang kemudian kita anggap lemah, kemudian diremehkan oleh orang-orang luar, dia kan dulunya diremehkan. Indonesia dulu nggak begitu kuat dalam alutsista, itu nggak kuat. Biasa megang cangkul, biasa megang arit, golok, yang kemudian kalau diajak perang secara militer kita tuh nggak kuat, nggak sanggup. Tapi karena semangat jiwa kesatria di Indonesia ini, semangat karena termotivasi oleh ayat Al-Quran, oleh orang-orang pendahulu kita yang kemudian berjuang, bagaimana kita meneladani orang-orang zaman dulu, Rasulullah, para sahabatnya, para pejuang-pejuang yang lainnya, mulai dari nol, membangun strategi dari nol, berangkat dari masjid, berangkat dari tempat-tempat ibadah, berangkat dari rumah, itu mulai dari nol. Rasulullah juga membangun negara Islam pertama di dunia, yaitu Madinah Al-Munawwarah, itu mulai dari nol, mulai dari titik 0 kilometer itu biasanya. Itu betul-betul memperjuangkan. Indonesia juga sama membangun Indonesia. Jadi bayangkan kalau Indonesia ini, kalau di buku itu kan sejarah itu Indonesia dijajah itu, alam kalau secara pribadi dan orang-orang kayaknya agak meragukan kalau Indonesia dijajah sampai ratusan tahun lamanya. Kayaknya nggak sampai ratusan tahun lah. Nggak tahu kenapa itu buku itu makanya sekarang lagi sedang disusun untuk yang buku-buku itu lagi disusun untuk memperbarui sejarah perjuangan yang juga kemerdekaan. Nggak yakin juga kalau Indonesia dijajah itu ratusan tahun. Kok sebetah itu dijajah sampai ratusan tahun? Betul nggak itu? Kayaknya perlu diluruskan lagi. Rasa-rasanya kalau dijajah. Nggak tahu kalau Palestina itu udah berapa lama ya Palestina? Ada yang tahu nggak? Palestina dari tahun berapa dijajah sama Israel itu dari tahun kapan? Rasa-rasanya Indonesia nggak separah itu. Karena Indonesia itu kan dari masuknya baik Belanda maupun Jepang itu kan masuk di Indonesia kan tidak seperti cara-caranya orang-orang Bani Israel laknatullah itu. Nah, ini yang kemudian jamaah hukumah. Jadi motivasi ayat Al-Quran surah Al-Qasas tadi di ayat 77 itu, yang pertama adalah motivasi kita adalah untuk memperjuangkan kehidupan akhirat. Yang pertama, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Nah, yang kemudian ayat yang berikutnya ini yang kemudian menjadikan motivasi, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan sampai lupa urusan kehidupan di dunia harus dipertahankan. Urusan hidup, berjuang, merdeka di tanah air sendiri, berdikari, itu harus diperjuangkan. Makanya kita sangat berterima kasih dengan pahlawan-pahlawan Indonesia dari segala latar belakang dan juga keyakinan. Kita doakan tentunya, insyaallah mereka semuanya yang muslimah min ahlil jannah, dan seluruhnya
mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bagian dari syahid mempertahankan. Makanya orang-orang kembali lagi kalau pembahasan yang sekarang memang identik dengan penjajahan kan memang Palestina. Makanya kita juga ini mendoakan Palestina itu. Orang-orang yang wafat yang gugur di tanah airnya sendiri itu jelas itu adalah juga surga. Karena penjajahan ini sendiri sebenarnya memang sudah dari zaman dulu, terutama dari zaman Islam itu sendiri, itu sudah betul-betul tidak, kalau dalam rangka kemerdekaan itu kan menghapuskan penjajahan di atas muka bumi dalam segala bentuknya. Penjajahan baik itu kemanusiaan, baik itu alam dan lain sebagainya. Maka itu jelas. Karena Rasulullah pernah berkhutbah ketika khutbah terakhir di Haji Wada itu beliau menyampaikan, ayyuhan nas inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum ila an talqaw rabbakum ka hurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi biladikum hadha. Nanti cek, ini hadis riwayat Bukhari. Rasul pernah menyampaikan dalam khutbah kemerdekaannya, beliau menyampaikan ayyuhan nas, wahai manusia seluruhnya. Yang beliau sebut di sini ayyuhan nas. Allahu a'lam, kalau sebutan untuk manusia, kalau khutbahnya di mimbar Jumat, majelis-majelis taklim, biasanya yang disebut adalah ya ayyuhalladzina amanu atau ayyuhalladzina amanu. Ini yang disebut adalah ayyuhan nas. Artinya manusia dalam segala macam, selama dia manusia, dari berbagai macam akidahnya. Berarti khutbahnya ini memang beliau syiarkan di tengah-tengah kaum muslimin, tapi sasaran utamanya adalah seluruh manusia selama dia menjadi manusia, gitu. Ayyuhan nas, kalau manusia ini berarti belum terkait dengan keyakinan. Orang Islam manusia, orang yang bukan muslim pun manusia, selagi dia orang itu manusia. Yang berhak diorangkan, yang berhak dimanusiakan. Rasulullah khutbah itu ayyuhan nas, wahai manusia seluruhnya, inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, dan harta benda kalian, wa a'radakum, dan harga diri kalian, wa anfusakum, dan jiwa-jiwa kalian, itu haramun alaikum. Darahnya haram untuk dialirkan, harta bendanya haram untuk dirampas, harga dirinya haram untuk dihinakan, jiwanya, nyawanya haram untuk dihilangkan. Bagaimana tegasnya Rasulullah menyampaikan demikian di tengah seluruh kaum muslimin saat itu, yang kemudian bisa didengarkan oleh orang-orang di luar Islam. Ketegasan khutbah kemerdekaan beliau ini yang kemudian diabadikan sama hukum, sehingga diingat, harusnya menjadi prasasti, diingat oleh seluruh manusia bahwa terutama Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemerdekaan dan menghapus penjajahan dalam segala bentuk penjajahan. Ini Rasulullah untuk tegasnya luar biasa beliau sampaikan demikian. Kenapa? Karena darah itu haram untuk dialirkan apapun alasannya, kecuali alasan yang dibenarkan oleh syariat. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi. Orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, harta dengan harta, nyawa dengan nyawa, mata dengan mata, telinga dengan telinga, kisos, ada hukumnya jelas. Orang yang mengalirkan darah, dialirkan kembali darahnya. Orang yang memotong telinga orang, dipotong lagi telinganya. Orang yang kemudian membuat orang lain buta, dibutakan kembali. Orang yang mencuri, dipotong tangannya. Orang yang, dan macam-macamnya. Itu hukum kisahnya jelas. Begitu Islam menerapkan ketegasan, keadilan, dan melindungi hak-hak manusia dan kemanusiaan. Makanya Islam hadir itu membawa betul rahmatul alamin. Makanya ketika Fathu Makkah, ketika beliau pergi di tahun ke-13 kenabian, kemudian
setelah beliau 8 tahun, itu berarti tahun ke 22. Nah, begitu Fathu Makkah, maka yang beliau sampaikan adalah pidatonya adalah hadza yaumul marhamah. Bayangkan beliau dengan membawa 10.000 pasukan ahli tempur yang siap dalam segala situasi dan kondisi. Beliau itu masuk ke kota Mekah saja, masuk ke kota yang notabene adalah kampung halaman beliau. Beliau bagi 3 pasukan, dari jalur bawah, jalur atas, dan jalur pintu utama. Belum membagi itu untuk apa? Yang jalur bawah ini dipimpin oleh pasukan ahli tempur, tapi bukan untuk memerangi, karena jalur bawah biasanya mudah terdesak. Sehingga beliau dengan komposisi pasukan seperti ini, kalau nanti ada yang nyerang, beliau sudah siap dengan pasukan ahli, pasukan handalnya, panglimanya. Itu beliau masuk ke kota Mekah dengan misi bukan untuk membalas dendam, bukan misi untuk menghancurkan, tapi dengan misi hada yaumul marhamah. Ini adalah hari kemerdekaan, ini adalah hari kasih sayang. Jangan sampai ada darah sedikit pun yang mengalir mengotori kesucian tanah haram. Jangan sampai ada nyawa yang melayang atau luka yang kemudian melukai bangsa atau penduduk tanah haram. Jangan sampai kemudian ada nyawa yang hilang di tengah-tengah tanah haram. Terlebih saat itu adalah di bulan haram, bulan Ramadan. Jadi luar biasa. Pasukan dibagi 3 dari jalur bawah yang kemudian dipimpin oleh pasukan yang handal, dari jalur atas dipimpin oleh pasukan yang kemudian jago dalam menguasai perang di darat dan juga mungkin bahas sekarang kalau udara. Dan yang paling utama adalah dari pintu utama, jalur diplomasi, diutus, kalau tidak salah waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas, itu ahli diplomasi ulung. Sehingga nanti kalau dari jalur utama biasanya ketemu pembesar-pembesarnya karena jalur utama. Kalau jalur bawah biasanya ketemu dengan pasukan penjaga keamanan yang dari militer misalkan. Dari jalur atas juga militer angkatan laut, darat, udara kalau bahasa kita. Nah, jalur utamanya adalah jalur diplomasi, sehingga diplomat-diplomatnya beliau utus dari jalur utama membawa misi perdamaian. Sempat ada perlawanan, tapi tidak sampai jatuh korban jiwa. Ini yang kemudian Islam bertahan yang luar biasa. Nah, setelah kemerdekaan itu sendiri, khutbah dari Rasulullah itu kemudian dengan tegas sebagai legalitasnya, legal standingnya beliau, dengan bahasa diplomasinya beliau, bahasa santunnya beliau mengatakan yang khutbah itu untuk menegaskan tentang kemerdekaan. Tidak ada lagi penjajahan di tanah haram, tidak lagi ada yang mengalirkan darah, maka harus dihukum. Nah, dari ini sebagai closing aja. Setelah beliau kemudian masuk ke tanah suci, kemudian sampai pada akhirnya beliau membawa misi untuk kemerdekaan untuk seluruh alam semesta, untuk seluruh umat. Islam kemudian membebaskan seluruh tahanan-tahanan, membebaskan seluruh perbudakan, dan bahkan mengampuni seluruh orang-orang yang memiliki kesalahan di masa lalunya yang masih bisa dimaafkan, kecuali ada 9 orang. Rupanya 9 orang ini yang kemudian dijatuhi hukuman mati karena dosanya tidak lagi termaafkan.
Sekali lagi, dari setelah Rasulullah ini menyatakan hari kemerdekaan Fathu Makkah di Mekah ini, ada 9 kelompok yang kemudian dinyatakan salahnya, kesalahannya kemudian tidak termaafkan, yang kemudian dijatuhi hukuman mati. Sahabat dan penduduk Makkah saat itu nangis semuanya, Pak. Nangisnya begini, sempat dalam batin mereka, Islam rahmatan lil alamin, Fathu Makkah dan juga kemerdekaan kota Makkah membawa misi damai, membawa misi rahmah. Kenapa harus ada hukuman mati bagi para penjahat-penjahat di masa lalunya? Rasul menyampaikan, dari 9 orang yang kemudian dihukumi mati itu masih bisa dimaafkan kalau mereka bertaubat dan masuk Islam. Tuh, yang pertama, mereka masih bisa termaafkan, masih bisa dimaafkan kalau mereka menyatakan pertaubatan, menyerahkan diri, bertaubat, masuk Islam, menerima Islam, maka kesalahan yang kemudian vonis hukuman mati itu dibebaskan. Bayangkan Islam begitu rahmatan lil alaminnya, sampai orang-orang yang kemudian sudah divonis mati. Kenapa vonis mati? Karena ada kesalahan-kesalahan yang tidak termaafkan. Seperti contoh, ini ada salah satu yang kemudian menjadi terdakwa mati, yaitu Ikrimah bin Amr bin Hisham atau Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal itu selama hidupnya sudah tidak terhitung orang-orang yang disiksa dia, orang kaum muslimin yang dibunuh oleh dia. Maka dosa ini tidak termaafkan, sehingga salah satunya Ikrimah ini tidak lagi dimaafkan oleh Rasulullah. Yang kemudian ada lagi yang tidak dimaafkan setelah Ikrimah, itu masih ada orang yang kemudian Wahsy bin Harb. Dia yang membunuh pamannya Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib di medan perang. Wahsy ini, kita sebelum nanti bahas lagi masalah Ikrimah, Wahsy ini dulu ketika membunuh pamannya Rasulullah Sayyidina Hamzah, itu dijanjikan kemerdekaan. Tuh Pak, untuk menebus kemerdekaan, Wahsy ini sebenarnya ada peluang untuk tidak membunuh. Wahsy ini berasal dari daerah yang kurang lebihnya sama dengan Bilal bin Rabah, sama-sama orang Afrika. Mohon maaf, bukan rasis, sama-sama dari kulit hitam, sehingga mendapatkan diskriminasi, mendapatkan tekanan, mendapatkan ketidakadilan, karena dianggap bukan kaum Arab, bukan bangsa mereka, bukan level mereka. Orang seperti ini layak dijadikan budak. Ketika Bilal bin Rabah dengan lega hati menerima Islam setelah menerima siksaan, berbagai macam siksaan, maka Bilal bin Rabah kemudian dimerdekakan. Merdeka Pak. Untuk menjadi pria merdeka, Bilal bin Rabah sudah mengalami penyiksaan yang sangat luar biasa. Salah satu yang paling penting, bayangkan dibentangkan, ditelentangkan di tengah padang pasir, di bawah terik matahari, ditindih pakai batu besar. Hanya cuman bisa berucap ahad, ahad, Allah, Allah. Tidak lagi bisa berkata yang lainnya. Saking sudah sebenarnya penderitaan di atas puncak penderitaan. Itu juga dulu dialami oleh orang-orang Indonesia. Makanya Indonesia korbannya sangat banyak. Makanya boleh Pak, kalau wisata religi, kapan-kapan kita ngadain wisata religi itu, baik individu
keluarga maupun jamaah rame-rame itu ke tempat-tempat pemakaman umum, tempat makam pahlawan, biar kita bisa rasa terima kasih diperjuangkan oleh mereka dan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Indonesia bisa merdeka melalui perjuangan tangan-tangan mereka, tetesan darah, keringat dan darah mereka, harta benda mereka, yang kemudian diakui begitu banyak menjadi pahlawan. Yang sedihnya lagi, kalau kita ke sana ziarah, ada nama-nama pahlawan yang bahkan namanya tidak dikenal. Ini yang insya Allah yang nanti surganya langsung. Namanya saja bahkan tidak dikenal, ikut berjuang, ikut mati di medan tempur, namanya tidak dikenal oleh siapapun. Sehingga di situ bisa disebutkan kayak contoh Fulan bin Fulan, nggak tahu siapa dia, tapi dia mati di medan tempur dengan peperangan. Ini yang tadi Islam, kenapa yang kemudian kok setelah merdeka Fathu Makkah kok Islam masih menghukum ada terpidana mati? Rasul menjawab, Islam itu rahmatan lil alamin, tapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Ada hukum yang harus ditegakkan bagi pelanggar-pelanggar hukum dengan hukuman berat. Tadi kisos, kalau mata dengan mata, hidung dengan hidung, pipi dengan pipi, telinga dengan telinga, nyawa dengan nyawa, maka itu ditegakkan bagi pelanggar-pelanggar yang dulu membunuh, yang tidak lagi termaafkan. Maka Islam menunjukkan ketegasannya, siapapun yang melanggar aturan harus dihukum setimpal. Maka salah satunya adalah Wahsy bin Harb dan juga Ikrimah bin Abu Jahal, yang akhirnya Ikrimah dan juga Wahsy yang akhirnya setelah membunuh pamannya Rasulullah Hamzah bin Abdul Muthalib, yang kemudian dia mau menerima Islam setelah terdesak, tidak ada lagi teman yang untuk dia ajak bicara karena dia semakin terdesak. Islam sudah menguasai Mekah. Bayangkan betapa sesaknya dada dia Wahsy ketika keluarga yang dia bunuh ternyata sudah menguasai kota Mekah. Maka tidak ada jalan lagi kecuali menerima Islam atau dihukum mati. Maka Wahsy menerima Islam, kemudian pertaubatannya, kemudian silaturahim kepada Rasulullah. Yang hebatnya lagi, Rasulullah ketika menerima Wahsy sudah langsung menyampaikan assalamualaikum ya Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah langsung mengenali, kaukah Wahsy? Iya. Coba ceritakan kalau kau dulu membunuh pamanku Hamzah. Rasulullah sambil menangis. Diceritakanlah, ya Rasulullah, saya dulu membunuh pamanmu Hamzah, bukan keinginanku, tapi karena ingin memperjuangkan perbudakan, lepas dari perbudakan, ingin merdeka. Sehingga saya menebus kemerdekaannya itu dengan karena dijanjikan oleh bosnya, dijanjikan oleh majikannya, kalau bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib maka dijanjikan untuk merdeka. Saya kemudian merdeka, tapi tidak dengan akidah saya. Akidah saya masih terbelenggu karena saya sekarang menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Hari ini saya bersaksi ya Rasulullah, saya menyatakan Islam. Tapi Rasulullah kemudian secara manusiawi beliau mengingat betul kekejaman Wahsy yang dilakukan, menombak paman Hamzah yang kemudian diambil jantungnya. Dengan begitu kejinya Rasulullah menyampaikan, Islammu diterima Wahsy, tapi mulai saat ini, detik ini, saya tidak ingin lagi melihat wajahmu, tolong jangan pernah berhadapan denganku. Wahsy mengerti hal itu, bagaimana paman yang berjuang di medan perang dibunuh dengan sadisnya. Rasulullah dengan samudra maafnya memaafkan Wahsy, menerima keislamannya. Namun secara manusiawi dia menyatakan bahwa Wahsy, mohon maaf, mulai hari ini tolong jangan perlihatkan wajahmu di depan saya, karena setiap kali saya melihat wajahmu saya selalu teringat pamanku Hamzah. Menangis. Dan Ikrimah tinggal satu nih,
Karena yang lain menyatakan kemudian bertaubat, ada lagi yang kemudian dia eksekusi mati. Ikrimah tinggal satu menjadi DPO karena dia kabur. Ikrimah kabur meninggalkan kota Mekah, berharap nanti di sana akan ada orang yang kemudian masih sama. Ternyata ketika dia hendak menyeberang, udah jauh kaburnya, ternyata ketika sudah mau naik kapal, ketemu ngobrol-ngobrol dengan awak kapalnya, sampai bilang Ikrimah menyatakan, tolong bawa saya keluar dari kota Mekah, saya akan upahin kamu berapapun. Ternyata awak kapal menyampaikan, kami bisa mengangkutmu keluar dari kota Mekah, menyelamatkanmu, tapi syaratnya hanya satu. Apa itu syaratnya? Qul la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kaget dia. Bagaimana mungkin awak kapal menyatakan demikian? Dia bisa mengangkut Ikrimah, menyelamatkan Ikrimah dengan satu syarat saja, dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Ikrimah menyatakan, justru saya kabur dari kota Mekah untuk menghindari kalimat itu. Justru saya kabur dari kota Mekah karena menghindari hal itu. Kenapa di sini sekarang? Ya sudah, itu syaratnya satu, mau dibawa enggak? Ikrimah enggak sanggup, karena dia belum mau menerima Islam. Tapi rupanya jamaah rahimakumullah, ketika dia baru mau berpaling dari awak kapal, di belakangnya sudah ada istrinya yang ternyata ketika pelarian Ikrimah ini, istrinya yang sudah terlebih dahulu masuk Islam itu sudah mengadu kepada Rasulullah, meminta jaminan keselamatan untuk Ikrimah. Yang disampaikan, ya Rasulullah, mohon izin, saya istrinya Ikrimah, mohon kiranya engkau berkenan memberikan perlindungan kepada Ikrimah untuk menjamin nyawanya, menjamin keselamatannya. Rasul yang dijawab adalah, waalaikumsalam, saya jamin keselamatan nyawa Ikrimah. Disampaikanlah itu oleh istrinya. Ternyata dikejar oleh istrinya itu, ketemu di kapal itu, sampai akhirnya bilang, mas, pulang saja. Ngapain saya pulang? Kau tidak bisa lagi kabur. Mau kemana? Negara sekarang sudah menjadi negara Islam. Sekarang sudah dikuasai oleh Islam, oleh Nabi Muhammad Rasulullah, dan seluruh umat muslim sudah menguasai di berbagai negara Jazirah Arab. Sekarang pulang menghadap Rasulullah, masuk Islam. Kalau yang ngomong istrinya, Pak, emang luar biasa. Sekuat apa Ikrimah itu? Bayangkan, Ikrimah itu tumbuh, kejahatannya jauh melampaui Abu Jahal. Sekali lagi, Ikrimah tumbuh di keluarga dan dididik oleh Abu Jahal yang kejahatan, level kejahatannya melebihi Abu Jahal. Anak muda itu kita, Pak, kita level kita begini, nanti anak-anak kita akan jauh melampaui kita, alimnya, pinternya, ahli ibadahnya, kalau memang kita menekuni di situ. Tapi kalau kita nggak peduli dengan anak-anak kita, ya wassalam. Ini anak-anak yang ahli masjid ini, Pak, nanti akan menjadi pejuang-pejuang nih, Pak, yang nantinya kealimannya, kepintarannya akan melebihi kita. Makanya Ikrimah ketika dididik oleh orang tuanya, kejahatannya, karena dididik dengan kejahatan, kejahatannya jauh melampaui ayahnya Abu Jahal. Makanya dia ketika menyiksa itu melebihi Abu Jahal, ketika membunuh melebihi Abu Jahal. Nah, terakhir closingnya, belum closing statement, sehingga Ikrimah menyatakan masuk Islam. Nanti ya di berikutnya lah, karena kita dijelaskan yang kalau nanti cukup waktu. Sehingga Ikrimah, sebelum Ikrimah sampai, Rasulullah pernah ketika kumpul di jamaah itu, Rasul menyampaikan, nanti akan datang seseorang yang akan menyatakan Islam, kau jangan caci maki ayahnya, kau jangan, pokoknya Rasulullah memberi wanti-wanti, memberi peringatan keras. Nanti akan datang seseorang calon pejuang Islam yang akan menyatakan keislamannya,
yang kemudian tolong jangan pernah mengungkit-ungkit nama dan kejelekan ayahnya. Siapa ya Rasulullah? Dia adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah belum sampai lokasi, Rasulullah sudah menyampaikan begitu ke sahabatnya, kepada sahabatnya. Sehingga ketika Ikrimah datang, assalamualaikum, disambut takbir oleh mereka. Orang yang begitu jahatnya, begitu merdeka, menyatakan Islam totalitas, akhirnya menjadi ahli ibadah dan akhirnya menebus kesalahannya dan gugur di medan perang dengan keadaan syahid. Makanya Pak, sekali lagi, kalau ada orang jahat, ayahnya jahat, jangan pernah menghakimi. Boleh jadi nanti akan melahirkan anak-anak yang luar biasa, menjadi pejuang-pejuang yang Islam yang tangguh, yang syahid. Itu. Jadi jangan pernah menghakimi siapapun yang berbuat jahat. Kita ajak kepada kebaikan, kita doakan. Jangan pernah menghakimi, karena hakikatnya, terakhir, hakikatnya kita semuanya adalah orang-orang yang merdeka semuanya. Closingnya, sahabat Umar pernah menyampaikan, man istakbattumun nas waqad waladathum ummuhum ahroran. Jangan ada perbudakan di negeri ini, jangan ada perbudakan dimanapun, karena sejatinya setiap manusia dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merdeka. Dirgahayu Indonesia, merdeka. Baik, saya ingin sampaikan, mohon maaf, walaupun tidak syaratul mustaqim. Dan sebelum tutup salam, izin mohon pamit. Hari ini saya akan pergi ke satu tempat untuk merayakan kemerdekaan Indonesia. Mohon maaf, tapi tidak di Pamulang, dan mohon izin saya titip masjid, gitu ya. Insya Allah, bila Allah menghendaki nanti Ahad malam sudah sampai. Itu yang kami sampaikan. Dan sekali lagi mohon izin titip masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.